Aku terkapar. He'd like to apologize to her in person. 102,8 Serangga FM Tegar bener. Ditahan dulu ya bang. Balik lagi bareng aku Jana dan Bang Sulaiman Jaya dan bintang tamu kita Bang Ugi. Iya lengkap ya bang. Harus lengkap. Harus. Kalau namanya tidak dipanggil lengkap juga agak sensi. Perasaan dari tadi Bang Ugi diem aja bang. Iya, menyimpan dendam. Aduh bener. Nah kita bakal jawab pertanyaan tadi. Pertanyaan Rifki Dwi nih bang. Ini gimana? Siapa dulu nih yang mau jawab nih? Boleh saya ya, dulu ya. senior dulu. Oh senior dulu. Silahkan yang terhormat. Nggak ada senior junior ya. Oke. Karena secara profesi Kang Ugi justru di atas saya, beliau dosen, saya pengacara, pengangguran banyak acara. Pertanyaan tadi kalau tidak salah saya tangkap adalah bagaimana sastra dan filsafat itu apakah bisa membawa perubahan bagi masyarakat, karena si penanya di awal mengutip kata Karl Marx. Apa sih yang dikatakan Karl Marx pernah untuk menyindir para pemikir dan para filosof sebelum dia dan yang sejaman dengan dia? Karl Marx mengatakan para filosof kebanyakan memikirkan dunia, bukannya misalnya bagaimana mengubah. Suatu ketika Daisaku Ikeda pernah bertanya ke Arnold Toynbee. Arnold Toynbee ini dikenal sebagai pakar sejarah juga Inggris ya, dari belahan Anglo-Saxon. Sedangkan Daisaku Ikeda ini pegiat gerakan Buddhisme dari Jepang. Apa yang ditanyakan Daisaku Ikeda? Persis seperti yang ditanyakan Rifki Dwi tadi. Apakah kesusastraan bisa memberikan perubahan bagi masyarakat? Apa yang dikatakan Alton sebelum menjawab itu? Sebentar, kata Alton. Kita jangan pernah menyamakan sastra itu seperti halnya sains praktis misalnya. Kita misalnya jangan pernah menyamakan sastra itu dengan pendekatan ilmu ekonomi misalnya. Yang misalnya mengolah problem keuangan dan sosial masyarakat. Atau sains yang sejenisnya misalnya. Tapi sastra mengubah masyarakatnya itu melalui apa? Membangun dan mengubah kesadaran. Ini juga yang dilakukan oleh filsafat. Sebagai contoh apa? Ketika Dostoyevsky menuliskan novel Crime and Punishment yang menggambarkan tentang masyarakat yang tengah dilanda depresi, resesi dan lain sebagainya, dan menghadirkan misalnya tokoh, di sana ada Rodion Raskolnikov, mahasiswa kere yang dengan terpaksa harus membunuh ibu kosnya yang menurut dia lintah darat, dan tokoh lainnya misalnya Sonia Raskolnikov yang harus melacur menjadi PSK dalam tanda petik demi menghidupi adik-adiknya dan orang tuanya yang broken home. Kenapa dia harus jadi pelacur? Karena memang tidak ada lapangan pekerjaan di masa itu, masa depresi besar. Dostoyevsky menulis novel-novel itu, dan ketika para pembacanya menyerap kisah-kisah itu, lahirlah kesadaran pada solidaritas. Kesadaran solidaritas. Tolstoy, novel-novel Tolstoy kemudian juga menggerakkan masyarakat untuk solidaritas, menjadi masyarakat yang solidar terhadap nasib samanya, dan ujung-ujungnya tanpa diduga menjadi bahkan pemicu revolusi, gerakan sosial di masyarakat. Itu yang disebut sebagai nilai buku-buku sastra juga berdampak memberi perubahan, tapi tadi perubahan pada kesadaran. Kesadaran ini kan penting. Orang mau bergerak itu kan karena kesadaran juga. Orang kerjanya menjadi lebih enjoy, lebih ikhlas kan karena dia ikhlas, sadar. Tinimbang misalnya merasa terpaksa. Apa yang diungkapkan Arnold Toynbee kepada Daisaku Ikeda itu, saya kira masih relevan untuk konteks misalnya fungsi sastra dalam zaman ini gitu loh. Kira-kira seperti itu. Ya. Silakan disambung kamu gitu. Saya setuju dengan hal itu karena gini ya, ketika William Wordsworth itu
ikut di dalam revolusi Prancis meski dia ditahan oleh keluarganya untuk tidak ikut demonstrasi yang berakibat dia akan meninggal. Tapi yang saya lihat ada pemikir Voltaire juga memberikan satu gambaran penting bahwa di dalam masyarakat Prancis pun memang terjadi pergolakan ya, sangat masif sekali ketika revolusi Prancis terjadi. Kemudian ada pertikaian antara agama, pemeluk Kristen Protestan dan Katolik. Itu kan Protestan sangat ditentang, kemudian dibunuh secara massal gitu. Nah, itu berakibat seperti itu. Jadi bagaimana sastra itu bukan tips and trick gitu. Untuk menciptakan ini, misalnya untuk membuat website ini seperti ini, bukan seperti itu. Kalau misalnya untuk menciptakan kesadaran diri, memang di dalam sastra itu ke dalam alam bawah sadarnya itu dibangkitkan gitu loh, seperti itu. Kemudian kan kita bisa lihat di Indonesia W.S. Rendra pun sama kan dia menerjemahkan Oedipus ya, Bang ya. Nah, itu juga filsafat juga. Jadi ada konten-konten filsafat, misalnya sastra untuk perubahan itu sendiri. Bagaimana Rendra itu membicarakan mengenai hal dominasi simbolik ya, dominasi simbolik yang sangat kental sekali di era Soeharto. Itu bagaimana caranya masyarakat itu ya menyederhanakan bahwa bagaimana caranya bukan ini begini loh, ini begitu, bukan. Jadi keseimbangan atau misalnya kesadaran diri itu dengan melakukan sesuatu yang di luar, maksudnya bukan seragam gitu loh. Melakukan perubahan itu bukan dengan menggiring satu kemudian melakukan hal ini dengan hal yang sama gitu, bukan. Jadi melakukan perubahan itu dengan sangat grounded gitu ya, seperti itu. Semoga bisa terjawab ya buat Rifki Dwi. Mudah-mudahan enggak. Ada enggak? Kok enggak? biar baca lagi. Biar baca lagi. Kayaknya udah terjawab panjang banget nih. Iya, betul. Dari Bang Suja, dari Bang Ugi ya, Bang. Mm-hmm. Nah, berhubung waktu ya, Bang. Mau sapa-sapa dulu nih. Oh, ada sapa-sapa lagi. Sebelum udah rame banget. Ada siapa aja nih? Ada Irwan Safwan. Aduh, Bang Irwan masih tetap setia. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Halo, Bang. Halo. Nanti kita ngopi bareng. Ikut dong, ikut. Boleh. Bang. Ngopi di BMS ya, Bang? Boleh, siap. Iya, siap. Ada siapa lagi? Ada Ari Manoha. Halo. Wah, Ari Manoha. Ini kayaknya kelihatannya bukan Serang banget nih kayaknya. Iya, bukan, Bang, bukan. Sumatera. Aduh. Ada siapa Faisal. lagi? Halo. Wah, Faisal siapa ini? Faisal Syahreza. Wah, ini penyair Bandung. Ada Obiema. Halo. Terus tadi ada kata Kak Faisal katanya pengen nanya ke Om Gigi sama Om Ugi. Oke. Katanya. Nanya apa tuh? Boleh. Mau nanya apakah sejauh ini karya sastra udah cukup mengilhami kita mengatasi pandemi? Nah, mungkin bisa dijawab singkat aja nih, Bang, berhubung waktu nggak memungkinkan gitu ya. Iya, boleh langsung dijawab. Saya tidak bisa menjawab secara tepat ya. Iya. Karena itu perlu survei, mungkin penelitian gitu kan. Karena harus ada riset ya. Tapi kan beberapa waktu yang kemarin tuh sempat digerakkan juga kayak gerakan sastra, menulis sastra dengan tema-tema di masa pandemi kayak gitu kan. Saya ingin bicara pandemi dalam sastra justru. Pandemi dalam sastra ini sudah tua, sudah dibicarakan. Waktu saya kuliah saya nonton film Love in the Time of Cholera. Ini mungkin belum pandemi, itu epidemi lah, katakanlah wabah yang sifatnya nasional di suatu lokasi tertentu. Tentang bencana, tentang wabah. Film itu diangkat dari novelnya Gabriel Garcia Marquez. Ini novelis yang cukup dikenal luas dalam jagat dunia buku dan kesusastraan. Itu bicara tentang wabah, tentang
epidemi atau pandemi lah. Lalu misalnya ada Albert Camus yang terjemahan karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu berjudul Sampat. Ya, Bercerita tentang dokter, siapa ada tokohnya seorang dokter kayak gitu. Itu gak bicara sesungguhnya tentang wabah. Artinya bahwa seperti menyambung apa yang ditanyakan tadi, apakah sastra bisa menyumbang wawasan baru bagi pandemi? Ya bagi saya kesadaran sastrawi tentu berbeda dengan misalnya kesadaran dunia farmasi gitu kan. Bahwa kalau kita bicara tentang apakah itu dampaknya real atau tidak, ya pada titik ini memang kita harus survei dulu, riset dulu. Saya tidak bisa menjawab itu secara persis gitu. Ya. Silakan Kang Gi. Menurut saya bisa menjadi kemungkinan ketika misalnya pandemi ini menjadi sebuah keresahan bersama. Jadi ada seorang penulis yang misalnya Kang Faisal gitu untuk menulis mengenai pandemi, ya itu sangat dimungkinkan karena blindness pun itu memang sebuah gejala kebutaan ya di novel. Saya ingat Jose Saramago yang blindness. Keren juga. Ya itu merupakan sebuah pandemi juga. Nah di Indonesia juga saya beberapa ada tuh di Republika gitu ya, itu membicarakan mengenai pandemi. Tapi memang harus hati-hati ya ketika misalnya ada pandemi, ada gejala seperti ini, menulis sebuah prosa atau puisi itu kan harus berhati-hati ketika misalnya dia itu menggunakan kata-kata yang sangat klise sekali. Nah itu sangat berbahaya. Nah ketika misalnya ada kata-kata klise semacam itu dan tidak asyik untuk direnungkan. Tapi kalau menurut saya itu bisa jadi kemungkinan untuk pandemi ini menjadi sebuah tema yang layak. Nah, semoga cukup menjawab ya Bang. Alhamdulillah. Wah, seru banget nih pecinta Sergau. Ada salam-salam lagi? Iya nih banyak banget. Astaga. Ada siapa aja tuh? Ada dari Rifki Dwi. Halo Rifki Dwi. Semoga pertanyaan tadi bisa dijawab ya. Katanya terima kasih. Terus ada lagi dari Rido. Halo Ada Rido. Dari isi bumiku dirimu. Wow. Asik. Katanya referensi Mas Uja luar biasa. Luar biasa nih Bang. Luar biasa bacaannya. Bacaannya. Terus ada Safinatun Halo. dari isi bumiku dirimu katanya. Wah. Pak Irwan Sofan kepala sekolahku terbaik. Terbaik. Ada salah satu muridnya nih Pak. Ada terus klub lagi ada klub novel katanya. Halo. Pembawa acaranya Ayu. Makasih. Makasih. Kirim salam. Kirim salam. Terus ada siapa lagi? Mala, ada Ajat Suganda, katanya. Ada siapa lagi? Agus, ada Air Project, Halo. ada Kifat Mala, halo. Halo Ada semuanya. Ari Manohar. Halo. Ngopi siap Bang katanya. Asik, siap. Ada Faisal katanya dahsyat. Terima kasih terima kasih jawabannya. banyak. Terus dari klub novel katanya selalu panjang ya jawabannya. Kalau Kang Sulaiman Jaya. Panjang. Harus detail ya Bang. Iya. Banyak banget. Dari ada juga diskusi semakin panjang atau aku saja yang ngerasain ini kata Rifki Dwi. Terus kata klub novel ya katanya mesti lanjut ini sampai jam 12 malam. Waduh, kemalaman dong ya. Aduh banyak banget nih. Ada Irwan Sofwan katanya mantap. Mantap. Wah ada lagi satu nih yang nanya. Gimana Bang represivitas terhadap sastra ataupun sastra yang hari ini banyak dibatasi dengan dalih ideologi dan sebagainya. Aduh. Ini bakal dapat jawaban panjang gak nih Bang kira-kira? Enggak. Singkat aja ya Bang karena ini bentar lagi banget. Ya harus dilawan. Ya. Harus dilawan. Lawan. Itu aja. Tidak boleh dibiarkan. Oke. Mungkin jawaban tadi banyak banget ya Bang malam ini yang nanya, Ya. banyak banget yang gabung. Semoga minggu depan bakal rame lagi nih. Siap, Buat para siap. pecinta Sergau,
tetap nonton kita, tetap Iya. dengerin kita ya Bang, karena minggu depan kita bakal hadir kembali tentunya sama Bang Suja dan Tamu-tamu yang lain. tamu-tamu Dan yang lainnya. Mbak Jana. Iya. Makasih buat para penyintas harga yang udah gabung, yang udah dengerin di live Instagram tentunya, yang udah komen juga terima kasih buat semuanya. Minggu depan kita balik lagi tentunya di acara yang sama, yaitu Samara Sastra Malam di Udara. Dan bareng aku, Jana. Saya pamit, Sulaiman Jaya, ketemu di edisi berikutnya. Oke. Dengan Eka Ugi Sutikno, ciao, selamat malam. selamat malam. Tetap stay tune terus di 102,8 Serangga WFM. Aku Jana pamit undur diri. Bye-bye.